Shalom, Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Lambaikan tangan kita, haleluya, haleluya. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan. Karena kita datang untuk menyembah Dia, mengagungkan nama yang ajaib, yang sudah menolong kita seminggu yang lalu. Meskipun dalam hidup kita masih banyak-banyak pergumulan, hal-hal yang tidak mengenakkan, tetapi Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam doa, masuk dalam penyembahan dan pujian. Mari tundukkan kepala. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan, yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan seminggu yang lalu Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu ini Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah itu menjadi seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah dalam berkat nama dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus,
saja yang bernyanyi. Segala pujian, syukur kami bawa pujian kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan segala yang baik daripada-Mu Tuhan. Engkau baik. Yesus kami baik. Yesus yang kami sembah baik. Menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Lebih lembut lagi. Segala pujian, syukur bagimu. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Tuhan kami yang baik, menyembah-Mu Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Padamu Yesus, Allah kami yang baik, Tuhan kami yang ajaib. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, dipuji, dan diagungkan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus yang layak disembah dan layak dipuji. Tiada pribadi yang lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu.
segala pujian, syukur bagimu. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kami ada karena anugerah Tuhan. Hanya itu yang bisa kami bawa. Hati kami, hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau dengan hati kami, dengan sukacita kami, dengan ketulusan kami. Karena itu yang kami bawa di hadapan-Mu. Engkau layak dipuji dan disembah. Karena Engkau Yesus Raja kami yang ajaib dan agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menari bagi Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kalau yang tidak anak badan silakan duduk. Haleluya. Kita menari bagi Tuhan. Sukacitaku Tuhan, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Kasih setia Tuhan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersemangat di hadapan Tuhan, menari bagi Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Saat kita menari, Tuhan bertata di atas pujian kita semua. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita, berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua
Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita pujikan, dialah jawaban hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau baik, kau sangat baik Tuhan. Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit berdiri. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan hadir. Kami percaya hadirat Tuhan inilah yang mengubahkan hidup setiap kami. Kami percaya setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, setiap kami mengalami jawaban yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Terima kasih. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat setiap kami dapat menangkap apa isi hati Tuhan. Dan buat setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Hanya satu nama saja yang ditinggikan di tempat itu. Nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sehat kuat, Tuhan baik, Tuhan baik. Shalom, shalom. Oke. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat ya. Satu hal yang harus kita sadari, ini penting sekali ya. Apa yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Ya. Semua karena Tuhan. Semua gara-gara Tuhan. Amin. Ayo coba bangkit berdiri ya. Kita ngomong sama-sama ya. Ben eling. Semua karena Tuhan. Ayo 1, 2, 3. Semua karena Tuhan. Amin. Sekarang duduk. Sepakat ya? Sampai sini sepakat ya? Oke, sekarang saya tanya. Kalau Bapak Ibu sakit kepala, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, minum obat ya. Setelah minum obat sembuh ya. Berarti yang menyembuhkan sakit kepala kita siapa? Obat. Gini. Kita sehat itu semua datang dari Tuhan. Kalau sampai kita bisa datang ibadah di tempat ini, itu Tuhan yang kasih. Ya, karena belas kasihan Tuhan. Jadi kalau kita sakit kepala, terus kita minum Panadol, terus sembuh, percayalah itu pun dari Tuhan. Lewat Panadol ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya ini kan sering diundang untuk bicara di Tumpang. Nah, ada satu gereja di Tumpang. Ibu gembalanya ini umur 86 ya. Jadi saya ini ceritanya diangkat anak, disuruh manggil mami. Nanti sore saya ke sana lagi nih, saya pelayanan di sana. Dan mami Lin namanya ya. Mami ini berapa waktu yang lalu itu sakit aneh. Jadi kalau makan selalu muntah. Mau makan mesti muntah, kepingin muntah terus. Akhirnya pergi ke Penang, di endoskopi, kolonoskopi, ditemukan kayak bentil-bentil, sudah beres ya, beres, sembuh gitu ya. Tapi sampai di Indonesia kumat lagi. Datang ke dokter ini, ke dokter sana sini, tetap gak ketemu. Akhirnya saya menyarankan gini, Mi, coba ke dokternya Adri di Surabaya. Ya, coba ya. Ya oke, mami tak daftar di Surabaya sini. Akhirnya Mami Lin berangkat dan bawa semua hasil-hasilnya. Dokternya bilang gini, loh Oma, ini gak ada sakit penyakit. Gak ada sakit penyakit ini, sehat ini Oma ini. Sama dokternya gak dikei obat apa-apa. Suruh pulang, wes gak dikei vitamin, gak dikei obat. Pasti sembuh nih, sehat, gak ada apa-apa ini. Akhirnya dalam perjalanan pulang ke Malang, kepingin makan, lapar. Akhirnya mampir kepingin steak. Oh ya, Mami Lin pin steak ya wes. Makan steak. Loh, iso makan enak. Mulai saat itu gak ada lagi yang namanya munek-munek, sembuh. Nah, saya tanya, siapa yang menyembuhkan? Apakah dokter? Dokter gak kayak obat loh. Saya percaya itu Tuhan. Ya, baru saja tremor ya. Jadi tangannya gerak terus gini, kaki gerak terus. Akhirnya ke sana sini bingung minta apa? Di DSA. Tahu DSA? Yang otaknya disemprot jeres itu loh. Nah, di DSA, nah itu oke wes. Tapi biayanya mahal sekali. Akhirnya ya kita sepakat ya sudah, kita daftarkan sebelum DSA harus lewat tes ya. Waktu dites semuanya ternyata ada satu yang aneh.
Itu apa itu namanya? Didimer ya, tahu ya didimer. Itu sampai hampir 2000. Yang harusnya cuma 400, 500, ini 2000 punya Mamilin. Ternyata nggak boleh DSA, harusnya suruh pulang. Suruh ngobati dulu. Waktu diobati hampir sebulan, didimernya turun normal, tremor hilang. Jadi gak sido di DSA. Cuma kasih obat yang sederhana Bapak Ibu. Dan saya percaya sekali lagi, yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Bukan dokter, bukan obat, tapi Tuhan. Sama dalam hal berdagang Bapak Ibu. Apapun transaksi yang kita alami, waktu kita kerja, kita dapat gaji, kita bisa kerja, dapat pelanggan atau apapun lah, percayalah, semua karena Tuhan. Ya, contoh-contoh, ini ada sepatu ya, misalnya ini sepatu dijual 100.000, gak payu-payu, ya, terus dapat hikmat, oh iya, direklameno, disebarkan di sosial media, direklameno. Terus kan biaya tambah mahal toh, harus dinaikkan harganya kan ya. Dari 100.000 dinaikkan 130.000. Waktu dinaikkan harga 130.000, laku keras Bapak Ibu. Habis. Pertanyaannya saya sekali lagi. Siapa yang membuat laku? Apakah reklame? Apakah hikmat orang tersebut yang membuat laku? Tidak. Semua karena Tuhan. Ingat Bapak Ibu. Setiap kali transaksi, setiap apapun bentuknya, ya, semua karena Tuhan. Mungkin seolah-olah itu gara-gara kita. Oh ini gara-gara kehebatanku, gara-gara usahaku. Percayalah, di balik semuanya itu, semua karena Tuhan. Ya, bahkan sampai misalnya, sampai Tuhan sendiri yang bilang, kamu hebat nak. Kamu ciami nak, itu karena usahamu. Percayalah, semua karena Tuhan. Coba buka Yohanes 21. Ya ini saya buktikan, saya tunjuknya. Maaf, di Yohanes 21 itu ceritanya tentang apa? Murid-murid yang lagi galau. Ya, Yohanes 21. Ya ini ya. Betul ya. Nah, pokoknya intinya kita ceritanya ya cepat ya. Waktu itu Tuhan Yesus itu kan mati, sudah bangkit, tapi belum kembali ke surga. Ya, ceritanya seperti itu. Murid-murid itu lagi kehilangan pengharapan. Orang yang diharapkan, orang yang disembah, orang yang betul-betul diharapkan untuk menjadi juru selamat, ternyata mati. Matinya dibunuh dan dibunuh dengan cara yang paling hina, yaitu disalibkan. Ya, sampai sini. Ya, ceritanya seperti itu ya. Jadi murid-muridnya kecewa. Waduh, ya opo rek, Tuhanku mate gitu ya. Wis, Petrus mau nyeletuk. Wis, aku tak golek iwak. Nah, ceritanya seperti ini ya. Jadi pada waktu Petrus cari ikan, murid-murid yang lain melok. Nah, jadi Petrus ini apa? Pemimpin. Golek iwak, dimeloi semuanya. Jadi murid-murid rame-rame cari ikan. Tertulis jelas, coba ayat berapa itu? Coba ayat 3 mungkin. Nah ini, ayo golek iwak. Ya, semua pada ikut golek iwak. Mereka cari ikan, mereka punya pengalaman yang hebat. Yang terjadi apa? Semalam-malaman tidak dapat ikan. Gak dapat ikan sama sekali, betul ya? Gak dapat ikan sama sekali. Nah terus Tuhan Yesus lewat menampakkan diri kepada mereka. Hei, rek, ono iwak, ono lauk pauk katanya ya. Ada. Murid-murid bilang apa? Tidak ada. Tuhan Yesus kasih ini perintah spesifik, apa? Betul-betul terperinci. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Murid-murid nurut kan? Ditebarkan sebelah kanan. Waktu ditebarkan, apa yang terjadi? Nangkep ikan begitu banyak. Ya, sampai sini ya paham ya ceritanya ya. Golek iwak, gak dapat ikan sama sekali, disuruh sama Tuhan Yesus menebarkan jala di sebelah kanan, baru dapat ikan begitu banyak. Sekarang saya mau tanya, yang kasih murid-murid ikan siapa? Tuhan Yesus ya? Betul ya? Kapal yang dipakai kapalnya siapa? Murid-murid ya. Tenaga yang dipakai tenaganya siapa? Murid-murid. Pengalaman memancing punyanya siapa?
murid-murid. Tapi kita tahu jelas yang kasih ikan siapa? Tuhan Yesus. Tapi coba lihat di ayat 10. Coba bilang apa? Coba ya tak buka juga ya sama-sama ya. Tuhan ngomong sama mereka apa? Ini Tuhan yang ngomong. Bawalah ikan yang apa? Kau tangkap. Ngerti ya? Kita tahu betul kan ya? Yang kasih ikan siapa? Tuhan Yesus. Harusnya bilang apa? Bawa sini ikan yang... Loh, iki ono kok. Ada 2 Rek. Wah, terima kasih banyak. Harusnya ya, Tuhan Yesus bilang apa? Bawa sini ikan yang tak kasih. Betul ya? Wong dari Tuhan Yesus loh. Tapi Tuhan bilang apa? Bawa sini ikan yang kau tangkap. Seolah-olah bilang apa? Itu gara-gara kamu nak. Itu jasamu. Itu kau yang tangkap. Kamu yang hebat. Tapi kita tahu jelas bahwa yang kasih ikan adalah Tuhan Yesus. Bahkan sampai Tuhan sendiri bilang, itu gara-gara jasamu. Itu gara-gara kehebatanmu nak. Elengo Bapak Ibu. Semua karena Tuhan. Saya iso khotbah. Saya tahu. Saya iso khotbah. Kalau saya khotbah, banyak orang yang suka. Tapi saya tahu, ini semua karena Tuhan. Ya betul. Mulut saya yang dipakai. Bibir lidah saya yang dipakai. Kadang-kadang sampai idu muncrat-muncrat idune saya. Itu tetap gara-gara Tuhan. Yang kasih hikmat Tuhan. Yang kasih bahan khotbah Tuhan. Tuhan yang seolah-olah bisi saya terus menerus. Ngomong iki. Saya tahu betul. Semua karena Tuhan. Tidak ada yang bisa saya sombongkan. Saya tahu akan hal ini dari dulu. Makanya saya tidak pernah pamer Bapak Ibu. Saya tidak pernah pasang di sosial media. Saya tidak pernah keluar-keluar kalau saya shot khotbah. Karena saya tahu ini juga datang dari Tuhan. Hampir tiap minggu saya diundang kemana-mana. Ya untuk apa? Khotbah memberitakan bahwa Tuhan baik. Saya percaya bukan gara-gara saya hebat. Orang kan bilang, oh gampang dimengerti apa? Bukan. Yang membuat Bapak Ibu ngerti itu Tuhan. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Saya ngerti. Jadi saya ngerti ini ya. Jadi saya itu anti pamer lah, betul ya. Tapi ini ya. Ini sudah lama sekali. Kira-kira. Jadi saya khotbah kemana-mana. Teman dekat saya pun nggak tahu loh kalau saya khotbah. Ya, teman gereja nggak tahu. Tiba-tiba ya. Dari hati loh nih. Tiba-tiba kepingin pamer. Pernah waktu itu, berapa tahun yang lalu, kepingin pamer, kepingin menunjukkan ke teman-teman, saya iso khotbah. Ya, banyol lagi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan begini, kan di gereja kita itu kan kalau ibadah tengah minggu itu namanya FB ya, Family Blessing. Itu kan yang hadir kira-kira 10 sampai 12 orang. Saya itu ya punya pikiran gini, kan kalau di ibadah kayak gitu kan mesti ada ruang kesaksian ya, betul ya. Siapa yang mau bersaksi? Saya tuh bisa mikir kayak gini loh. Nanti ditanyai siapa yang mau bersaksi, saya langsung mau berdiri. Itu pikiran saya. Berdiri langsung tak khotbahi. Kepingin pamer, aneh ya. Saking kepingin pamernya kayak gitu. Benro, teman-teman cek ro aku khotbah. Itu hati ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi saya sudah mempersiapkan di HP ini ya bahan khotbah. Di otak saya ini kan banyak sekali bahan khotbah tuh ya. Jadi saya itu kepingin pamer. Jadi betul pada waktu ibadah yang datang tuh lumayan banyak waktu ya 20-an lah ya. Jadi saya itu mikir nanti ada ruang kesaksian saya tak langsung berdiri. Saya langsung tak khotbah, pikir saya gitu ya. Tahu yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya itu kejadian betul ya. Jadi saya berdiri, saya mau khotbah. Ya, apa yang terjadi? Waktu saya mau ngomong, pikiran saya ini tiba-tiba kosong loh Bapak Ibu. Gak iso ngomong apa, mau ngomong apa gak tahu. Jadi waktu saya berdiri, teman-teman tuh sampai kaget, kok diem tok iki? Kok kayak orang gendeng ya berdiri. Jadi akhirnya saya baca satu ayat terus duduk lagi. Gak bisa. Jadi saya tahu betul sejak saat itu ya, saya iso khotbah bukan untuk pamer Bapak Ibu. Tapi untuk apa? Memuliakan nama Tuhan.
Sejak saat itu saya kapok wis. Lek gak usahlah kepin pamer-pamer. Nanti akan tiba saatnya Tuhan sendiri yang angkat kita. Ya. Jadi betul-betul saya dipermalukan, kepingin memamerkan, tapi apa yang terjadi? Dipermalukan. Iso kosong pikirannya. Mau ngomong apa gak tahu. Tuhan ingatkan, kamu iso khotbah nak, iku untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk pamer-pamer. Ya Bapak Ibu. Jadi ingat, semua gara-gara Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya, ingat ya ini ya. Terus sekarang saya mau tanya. Waktu itu kan murid-murid kan disuruh menebarkan jala di sebelah kanan. Sekarang saya mau tanya. Kalau murid-murid tidak nurut, menebarkan jala di sebelah kiri, bisakah murid-murid mendapat ikan yang banyak? Belum tentu ya, tidak tahu ya. Tapi menurut saya mungkin bisa dapat, tapi mungkin tidak sebanyak nebar di sebelah kanan. Tidak ada yang tahu. Ya, betul ya. Sekarang saya mau cerita. Mau tanya. Jadi, apakah kita bisa memakai patokan untuk mendapat ikan yang banyak kita harus menebar jala di kanan? Tidak bisa ya. Gak bisa jadi patokan ya, betul ya. Itu perintah Tuhan spesifik buat murid-murid pada waktu itu. Betul? Sama kayak Naaman. Naaman kan kena kusta toh ya. Naaman sembuh dari kusta apa? Disuruh mandi di sungai yang kotor. Betul? Apakah mandi di sungai kotor bisa jadi patokan untuk menyembuhkan kusta? Enggak. Paham sampai sini ya? Jadi Bapak Ibu ya ini. Saya itu paling ngeri kalau ada orang bersaksi bilang kayak gini. Hei saudara-saudara, aku pulih gara-gara aku puasa. Nah ini loh, hati-hati Bapak Ibu. Aku pulih gara-gara aku baca firman. Saya ingatkan lagi. Yang membuat kita pulih itu bukan puasa kita. Paham ya? Yang membuat pulih itu Tuhan. Harus diingat ini. Jadi Bapak Ibu mungkin punya utang banyak, terus dipulihkan Tuhan gara-gara disuruh puasa. Bukan berarti puasa kita yang membuat pulih. Yang membuat kita pulih tetap Tuhan Yesus. Puasa kita tidak menggerakkan surga. Ya, baca firman tidak membuat Tuhan tergerak untuk memulihkan kita. Yang membuat Tuhan tergerak, surga bergerak apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Yang membuat kita pulih itu Tuhan sendiri Bapak Ibu. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan pernah memamerkan usaha kita. Jangan pernah menunjukkan, oh aku iso iki lho, aku pelayanan iki lho, aku mengembalikan perpuluhan lho. Makanya aku pulih. Jangan Bapak Ibu. Ingat ya. Oh aku senang gereja ben minggu. Ingat, itu tidak bisa menjadi patokan. Ya, sama kan menebarkan jala tidak bisa jadi patokan kan? Untuk mendapat ikan yang banyak. Sama, puasa tidak bisa menjadi patokan untuk kita dipulihkan. Itu mungkin untuk orang tersebut Bapak Ibu ya. Tapi jangan saksikan kepada orang, oh aku iki lho, mari poso langsung utangku lunas. Jangan Bapak Ibu. Muliakanlah Tuhan. Ingat ya, muliakanlah Tuhan sekali lagi. Semua itu gara-gara Tuhan. Jangan pernah jadikan patokan usaha kita. Oh aku ini hebat. Jangan Bapak Ibu. Sekali lagi, muliakan Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Kalau kita sadar, kalau kita tahu semuanya itu datang dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita kalau kita sadar betul bahwa semuanya datang dari Tuhan? Hah? Apa tuh? Ucap syukur. Apalagi? Tidur di gereja. Iya wes. Lho kok tidur tuh? Gak apa-apa tuh tidur tuh. Pasti sembuh tuh, sehat kuat tuh. Ya, amin. Tadi sudah pamitan sama saya, kok lek aku turu ojo kaget ya. Oh iya ya, gak apa-apa tidur tuh enggak apa-apa tuh. Sampai mana tadi? Sampai mana tuh?
Oh ya. Kalau kita sadar semuanya datang dari Tuhan, apa tindakan kita? Cengline apa? Cengline ya kita harus mengutamakan Tuhan. Ucap syukur. Cari Tuhan. Menomorsatukan Tuhan, betul? Lah semua datang dari Tuhan loh. Bangun pagi cari Tuhan. Bukan cari HP. Bukan cari berita. Muliakan Tuhan. Nomorsatukan Tuhan. Cari Tuhan dahulu. Betul enggak? Cengli enggak ngomongan ini? Lo kabeh dari Tuhan loh. Bukan dari WhatsApp, bukan dari media sosial. Kita hidup karena Tuhan. Kita bisa kerja karena Tuhan, gara-gara Tuhan. Ya pantas toh kalau kita harusnya memuliakan Tuhan lebih dahulu, mencari Tuhan. Nomor satu, Tuhan menomor satu. Jadi jangan pernah bilang lagi gak ada waktu untuk dengar firman. Jangan pernah bilang lagi gak ada waktu baca firman. Jangan pernah bilang lagi wis gak ada waktu untuk belajar firman, Bapak Ibu. Firman itu ya Tuhan sendiri. Nomor satu kan Tuhan. Amin. Pantes ya. Ini cengli ya. Apa maksudnya lek semua kita sadar semua datang dari Tuhan. Ya pasti itu menomorsatukan Tuhan. Bukan hobi yang dinomorsatukan. Bukan berita yang dinomorsatukan. Bukan teman. Tapi Tuhan nomor satu. Amin. Makanya ada firman bilang apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Buka. Apa yang ditambahkan? Saya mau tanya, apa yang ditambahkan? Waktu kita menomorsatukan Tuhan, apa yang ditambahkan kepada kita? Hah? Semuanya, yo semuanya kok apa, Mbak? Iso tidur, iku ayat ini nih, Matius 6 ayat 33. Sudah, tolong dibuka. Matius 6 ayat 33. Nah, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apa yang ditambahkan? Ayat 32. Coba ayat sebelumnya. Semua yang dicari bangsa-bangsa. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Sehat dan kuat, betul? Tidur nyenyak. Apalagi? Kekayaan, terkenal, umur panjang. Bangsa-bangsa sedang mencari ini loh, bisa hidup abadi. Pemimpin-pemimpin negara itu kepingin apa? Hidup abadi. Semua yang dicari bangsa-bangsa akan apa? Ditambahkan kepada kita. Perikop ini ya Bapak Ibu, tahu bahasnya sebenarnya tentang dua hal. Yang satu apa? Burung pipit. Yang kedua apa? Bunga bakung. Burung pipit ini bicara tentang apa sih? Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Betul? Burung pipit tidak punya rekening di BCA. Tidak punya ruko. Tidak punya pabrik. Tapi tetap Tuhan pelihara. Apalagi kita. Ya. Harganya burung pipit tahu Bapak Ibu? Tertulis berapa? 1 duit dapat 2 ekor. Lek 2 duit dapat berapa berarti? Salah, dapat 5. Tertulis loh. Berarti apa? Lek tuku 2 pasang dikasih bonus 1. Saking murah. Tapi tetap Tuhan pelihara. Kita lebih dari burung pipit Bapak Ibu. Amin. Bunga bakung bicara apa ini? Pendandanan Tuhan yang sempurna. Ya. Bunga bakung kalau Bapak Ibu tahu ya, itu begitu indah. Tertulis. Bahkan Salomo, bajunya Salomo yang begitu mewah, kalah indahnya dengan bunga bakung. Padahal bunga bakung umurnya nggak lama kan? Tertulis kan? Sebentar saja. Hari ini hidup, besok hilang. Tapi Tuhan dandani dengan begitu indahnya. Kita pasti didandani Tuhan. Amin. Oh, anakku iki lho, kotyongking iki lho. Rasane butuh motor anyar, kirim mobil banyak. Amin, amin. Jauh apa ya? Oh, Alphard. Oh, kirim Alphard. Amin kok, amin nono kok.
Oh, ini butuh kerjaan baru, ini butuh usaha baru, ini butuh pabrik baru. Kirim Bapak. Amin. Amin. Jadi amin aja, semua yang baik aminkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa paham ini ya. Semua ditambahkan kepada kita. Syaratnya mek dua, apa? Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Sekarang saya mau tanya, apa itu kerajaan Tuhan? Hah? Apa itu kerajaan Tuhan? Nyari apa? Kerajaan Tuhan ini apa sih? Nah itu Roma 14, maaf, kurang hafal saya. Ya, Roma 14 ayat 17, coba buka. Ini, kerajaan Tuhan itu apa? Bukan makanan dan minuman. Ya, bukan apa yang dari luar masuk ke dalam. Ingat itu. Tapi apa? Tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Tuhan Roh Kudus. Bukan apa yang dari luar masuk, tapi apa? Yang dari dalam keluar. Tertulis apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Tuhan Roh Kudus. Bagaimana ini? Mau dapat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, ya apa caranya? Mau ndak mau harus intim dengan Tuhan. Mau ndak mau harus baca firman. Mau ndak mau harus apa? Belajar firman, dengar firman. Waktu kita mendahulukan Tuhan, waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita terkoneksi terus-menerus dengan Tuhan, apa yang terjadi? Akan ada yang namanya damai sejahtera keluar. Sukacita keluar. Damai sejahtera ini bukan dari luar masuk loh. Jadi bukan ikut yoga, dengar musik yang lembut-lembut, bukan. Damai sejahtera ini datangnya dari Tuhan Roh Kudus. Waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, waktu kita satu dengan Tuhan, akan ada damai sejahtera yang keluar. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu kayak apa? Tuhan bisa tidur di atas kapal saat badai. Badai besar tetap bisa tidur dengan nyenyak. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan gimana? Tahu dan tahu kalau kita pasti selamat. Tahu dan tahu kalau Tuhan pasti sayang sama kita. Tahu dan tahu kalau kita mengalami hal yang buruk, ujung-ujungnya pasti Tuhan ubahkan menjadi baik. Sukacita. Pasti percaya Tuhan menyertai kita. Bagaimana itu semua ada? Mau tidak mau harus terkoneksi dengan Tuhan. Sampai sini sepakat? Amin. Ngerti ya? Terus, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ini kan kebenaran juga toh ya, kebenarannya. Bagaimana cara supaya kita dapat kebenaran dari Tuhan? Ini ayat kan sering kita dengar toh ya. Untuk kita menjadi benar, kita mau ndak mau harus hidup dengan kan? Untuk jadi benar, kita harus banyak berbuat salah loh Bapak Ibu. Ya apa rek? Aduh. Saya kan datang di sini kan sering kok Bapak Ibu. Selalu saya bilang loh, keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Betul? Bapak Ibu berbuat baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Harus diingat ini Bapak Ibu. Ya, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Bahkan di kitab Yesaya tertulis apa? Perbuatan baik kita koyo apa? Kain softek sing penuh dengan darah itu. Gilani kata Tuhan. Ya. Di kitab apa? Lukas 18 bilang apa? Ada dua orang berdoa. Ya, di Lukas 18 bilang gini. Satu bilang gini. Terima kasih Tuhan, aku bukan bajingan, aku bukan penjina. Aku puasa 2 kali seminggu, aku mengembalikan perpuluhan. Ya, satu orang berdoa seperti itu. Satunya bilang apa? Tuhan, ampuni. Sampai gebuk-gebuk dada gini loh. Ampuni aku.
Sekarang saya mau tanya, mana yang dibenarkan Tuhan? Yang kedua. Jadi kalau mau benar harus gepuk-gepuk? Salah ya. Bukan Bapak, gepuk-gepuk dada ini maksudnya apa? Dia sadar betul bahwa dia nggak mampu tanpa Tuhan. Dia sadar betul bahwa dia perlu yang namanya juru selamat. Makanya dibenarkan Tuhan. Perbuatan baik yang satu bilang, aku luwes poso, aku bukan bajingan, aku bukan penjina, aku mengembalikan perpuluhan. Tapi yang dibenarkan malah orang yang gepuk-gepuk dodo. Betul? Tertulis loh ini di Lukas 18. Ya. Terus Matius 7 ayat 22 bilang apa? Katanya ya, aku mengusir setan demi nama Tuhan. Betul? Aku apa? Bernubuat demi nama Tuhan. Membuat mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Menyingkir. Aku gak kenal awakmu. Orang loh membuat mujizat demi nama Tuhan, tapi tetap Tuhan gak tahu. Tahu kenapa? Karena gak dikenal Tuhan. Orang bisa membuat mujizat, orang bisa bernubuat, tapi belum tentu orang ini percaya Tuhan Yesus. Terbukti bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Masih membuat banyak mujizat, tapi lek gak percaya be Tuhan, yo tetap Tuhan gak kenal. Yang menyelamatkan kita siapa? Tuhan Yesus. Iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan kita bisa percaya itu pun karena Tuhan Yesus. Semuanya gara-gara Tuhan. Makanya disebut kasih karunia. Coba buka 2 Korintus ya. Sabar Bapak Ibu. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Bilang apa? 2 Korintus 5 ayat 21. Tuhan yang tidak pernah kenal dosa, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah hidup dalam dosa, tapi apa? Dibuat apa? Berdosa supaya kita dibenarkan. Ingat ini Bapak Ibu, kita benar bukan karena perbuatan benar kita. Kita benar bukan gara-gara kita hidup dengan benar. Kita benar karena apa? Tuhan Yesus yang benar menjadi dosa supaya kita jadi benar. Jadi ada pertukaran ilahi di atas kayu salib Bapak Ibu. Semua yang buruk dalam hidup kita ditanggung Tuhan di kayu salib supaya yang baik dari Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita ini benar karena apa? Tuhan yang membenarkan kita. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita Bapak Ibu. Harus ingat akan hal ini. Jadi kalau sampai ada orang mancing, oh kamu benar harus berbuat benar. Bukan. Kita benar hanya karena iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah membenarkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Amin. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, otomatis kita pasti hidup dengan benar. Kan banyak orang bilang, oh enak jadi wong Kristen yo. Salah diampuni. Salah diampuni. Lek ngono aku tak jadi Kristen, tak mateni orang ae. Mari ngono minta ampun. Pemikiran orang gila. Mereka nggak tahu apa artinya diampuni Bapak Ibu. Kalau kita sudah minta ampun, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita masih kepingin berbuat dosa? Apakah kita masih kepingin mateni orang? Orang yang maunya utang sama saya dulu kepintak pateni, tapi saya bisa melepaskan pengampunan. Ya karena Tuhan. Ya Bapak Ibu, bukan karena kita berbuat benar terus kita dibenarkan. Waktu kita terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, terima anugerah kebenaran, otomatis hidup kita pasti berjalan dalam benar. Amin. Coba lagi. Roma 5 ayat 17 bilang apa? Kita buka ya, Roma 5 ayat 17. Gara-gara satu orang, maut telah berkuasa. Gara-gara satu orang, semua orang di dunia jadi dosa. Siapa ini orang ini? Adam. Betul ya? Datanglah Adam yang kedua, namanya siapa? Tuhan Yesus.
Gara-gara satu orang mau telah berkuasa, maka lebih benar lagi mereka yang apa? Telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran oleh akan hidup dan berkuasa oleh satu orang. Itu siapa namanya? Tuhan Yesus. Gara-gara Adam kita semua berdosa. Tapi gara-gara Tuhan Yesus kita terima anugerah kelimpahan, anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran. Maka apa? Kita akan hidup dan berkuasa. Berkuasa Bapak Ibu. Waktu kita terima Tuhan Yesus, ada kuasa dalam hidup kita. Akan ada kuasa untuk tidak berbuat dosa. Ada kuasa untuk menaklukkan keburukan-keburukan dalam hidup kita. Amin. Mau punya kuasa? Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima anugerah kebenaran. Kebenaran ini hadiah Bapak Ibu, yang kita bisa cuma terima dan mengucap syukur. Amin. Sampai sini bisa paham ya? Ingat, kita benar bukan karena perbuatan benar kita. Kita benar karena Tuhan yang membenarkan kita. Amin. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Wah, ngerti. Sorry, agak sulit ya Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu ya. Hal-hal yang rohani itu cuma bisa dimengerti dengan roh. Sekali lagi ya, ini kan hal-hal yang rohani kan ya, nggak masuk akal toh ya. Mek bondo percaya tok selamat, itu nggak masuk akal Bapak Ibu. Kepercayaan lain, mereka harus berbuat amal bajik, banyak hal untuk selamat. Tapi kita sebagai orang Kristen, mek bondo percaya tok diselamatno, nggak masuk akal. Untuk percaya hal-hal yang rohani perlu yang namanya roh. Contoh, Bapak Ibu ingat gak? Ada cerita, ada orang kerasukan setan, orang gila di Gadara, ya, didatangi Tuhan Yesus. Ingat? Langsung orang ini bilang apa? Apa urusanmu, anak Tuhan? Ya kan? Bagaimana orang gila ini bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu anaknya Tuhan? Hah? Tuhan belum khotbah. Tuhan Yesus belum memperkenalkan dirinya. Tapi orang gila ini bisa tahu. Tahu kenapa? Karena kerasukan roh jahat. Roh ngerti rohani, ngerti yang ngeroh. Ya, jadi kalau kita kepingin yang roh-roh ngerti ini ya, perlu yang namanya roh. Ya bukan roh jahat, Roh Kudus. Waktu Bapak Ibu ada yang gak ngerti baca firman, minta sama Tuhan Roh Kudus. Ben ngerti. Amin. Ojo minta ambil roh jahat. Ini roh harus ngerti dengan roh. Roh jahat ngerti Tuhan. Tuhan itu anak, Tuhan Bapa yang maha tinggi. Apa urusanmu? Tuhan belum khotbah, belum memperkenalkan diri, langsung tahu ada roh jahat di situ. Kita beda. Kita punya Tuhan Roh Kudus. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Ada yang enggak ngerti? Hah? Apa ada yang mikir saya sesat? Saya ini pernah loh dilokno sesat loh deh. Ya di Surabaya sini. Orangnya duduk depan, angkat tangan, tengah-tengah khotbah angkat tangan. Keliru. Wih, kaget saya. Ya apa ini, seumur-umur ada orang angkat keliru kon mas, gitu katanya. Tapi Tuhan Roh Kudus ingatkan, jangan berdebat. Saya ini memberitakan firman, bukan berdebat. Akhirnya Bapak, oke Pak, tak tunjuk no bukti-buktinya ya, ayat-ayatnya semua tak. Akhirnya tak tutup dalam doa. Wis, pulang wis. Waktu saya mau pulang dipanggil sama Pak Gembala. Pak, maaf yo. Iku memang galis keras katanya. Oh ya wis gak apa-apa. Pokoknya saya memberitakan firman, jemaat ngerti ya. Nah sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ini ngerti gak sih? Gak ya? Aduh, wis idune muncrat-muncrat sih gak ngerti. Ini idu saya, tapi semua karena Tuhan, bukan karena saya ya. Tapi tenang Bapak Ibu, nanti di rumah dipelajari lagi. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Ini waktu ini wis habis ya.
Cukup ya? Atau mau tambah sampai jam 10? Hah? Cukup ya? Bangkit berdiri. Yang penting Bapak Ibu terima. Minta bimbingan Tuhan Roh Kudus supaya Bapak Ibu ngerti. Amin. Ayo. Apa? Terserah. Terima kasih Tuhan Bapa. WL lah Bapak WL. Aduh, kesetrum terus aku kayak gini. Terima kasih Tuhan Bapa. Beri setiap kami anugerah untuk mengerti firman Tuhan. Beri setiap kami anugerah untuk tambah hari tambah kenal Tuhan dengan benar. Beri setiap kami anugerah untuk tambah hari tambah lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu kami benar karena Tuhan yang membenarkan kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan ganti dengan limpah-limpah. Yang terikat dengan dosa Tuhan bebaskan. Tuhan kasih kekuatan, kemampuan pada hidup setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sehat kuat, sehat kuat. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita menerima satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Adri Purnomo. Ibu Gembala, saya mewakili Ibu Gembala juga seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Saudara, beliau ini luar biasa ya saudara ya. Banyak hal-hal yang saya tangkap ketika berkomunikasi dengan Pak Adri ini. Selalu setiap WA pasti bicara Tuhan baik. Selalu bicara sehat kuat, saudara. Selalu bicara sukses, saudara. Jadi banyak yang saya tiru, saudara. Kadang kalau saya berbicara dengan orang-orang pasti saya ikut Tuhan baik, sehat kuat, saudara. Jadi ini sesuatu yang positif yang saya terima, saudara. Dan saya melihat bagaimana Tuhan pakai beliau ini luar biasa. Firman Tuhannya itu sederhana, saudara. Firman Tuhannya itu luas, tapi itu maknanya dalam. Amin, saudara. Seperti hari ini semua karena Tuhan. Bagaimana kita mensyukuri dari setiap hidup yang kita terima sampai hari ini. Amin. Kita juga berdoa bagi pelayanan beliau supaya semakin dipakai untuk pemberitaan Injil, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bacakan berita gereja. Ibadah dimulai setiap hari Selasa jam 4 sore, ibadah wanita, kemudian dilanjutkan hari Kamis, ibadah doa puasa jam 8 pagi, ibadah doa malam secara online jam 7 malam, dan ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan ibadah raya hari Minggu seperti hari ini dimulai jam 7:30 pagi. Saudara, biar kita bisa mensupport di dalam setiap ibadah-ibadah ini, kita juga bergerak, bukan cuma kita datang, tapi setiap berkat-berkat firman Tuhan, setiap berkat-berkat ibadah yang kita terima di gereja ini, bisa kita bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Kita mengajak mereka juga untuk bergabung di dalam ibadah di tempat ini. Sekali lagi kita mau saudara bersama-sama membangun komunitas gereja ini. Kita bersama-sama bersemangat saudara di dalam setiap ibadah, dan kita datang, kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada WL. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, dan nanti ditutup dengan doa berkat oleh Ibu Gembala. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara Bapak Saudara itu bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang beribadah di dalam rumah-Mu, dan kami mendapat berkat yang luar biasa dari hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan saudara Adri ini makin hari makin berkenan di hadapan-Mu, makin rendah hati ya Tuhan. Engkau beri pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Dimanapun dia melayani, Tuhan, berkat Tuhan menyertai dia. Dimanapun dia melayani, selalu menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati kedua orang tuanya dengan kesehatan. Berkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita, dan kita mau angkat tangan, kita katakan, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Allah Roh, persekutuan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin.